sekarang saya sudah berada di tempat yang dimana serpihan yang ditinggalkan oleh peninggalan dari kerajaan. Nah, di sini telah tersedia bongkahan batu yang bisa kita lihat. Ini adalah batu kayaknya bervariasi seperti jaring-jaring gitu, beruras-uras seperti ini. Sangat kuno sekali seperti itu. Bisa kamera lihat lebih dekat. Ya, sekarang ini bisa kita lihat kayaknya bongkahan batu ini memiliki kayak sisi jaring-jaring seperti berlobang-lobang seperti ini. Karena ini bangunan zaman dahulu ya. Bentuk dari serpihan peninggalan. Nah, juga di sisi lain juga ada juga nih bongkahan batu, dan di bawah juga ada runtuhan batu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita juga mengoleksi beberapa serpihan-serpihan itu berbentuk. Kayaknya di sini saya memiliki kayak kendi. Nah, pecahan kayak kendi terbuat lagi tanah liat seperti ini. Ada juga beberapa. Kalau sini yang sistemnya agak polos dan agak bercorak seperti ini. Kalau di sini saya melihat kendinya itu memiliki lebih unik seperti ini. Bisa kamera lebih dekat. Ada juga gelas batu ya. Ini cukup berabad-abad tahunnya. Saya juga nggak tahu ya. Di sini juga kita bercorak. Sini kamera. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada ukiran-ukiran sebentuk lingkaran bunga di sini. Ini sangat kuno sekali ya. Nah, juga bangunan ini ada serpihan seperti ratusan serpihan bata. Nah, yang anehnya bata kita zaman sekarang ini bata yang terbuat lagi mesin dan tanah liat yang ukuran kecil. Nah, kalau untuk zaman dahulu media dari bangunan mereka ini memiliki bata juga terbuat lagi tanah. Nah, juga berukuran jumbo sekali. Nah, jadi apa bangunan atau pelabuhan atau benteng sekalipun mereka bangun dengan batu sebesar ini. Nah, juga ukiran mereka itu enggak seperti ukiran kita, karena ini memiliki kayak polos dan lebih kokoh lagi. Bisa dilihat langsung batu besar ini. Oke. Dan juga ada beberapa keramik ya, keramik kerajaan seperti ini. Kita lihat. Oke, untuk siang ini sekedar menginfo saja. Lanjut kita penelusuran untuk malam nanti. Keseruannya bagaimana? Ikuti terus di channel PFS Mary. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitra Aguna bersama tim-tim. Di sebelah saya ada Jeffrey juga di sini. Oke, untuk melanjuti penelusuran pada malam hari ini yang kita janjikan pada siang tadi, bahwa di sini kerap katanya adalah peninggalan Raja Siak, yang dimana benteng pertahanan pada zaman Belanda untuk memasuki wilayah ke dalam Sungai Siak pusat seperti itu. Baiklah, sekarang kita sudah berada di lokasi tersebut. Langsung saja kita melakukan penelusuran seperti apa yang terjadi dalam penelusuran ini. Langsung saja kita menelusurkan.
Baiklah, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana saya katakan sebelumnya pada siang hari bahwa pohon yang saya rasakan energi yang ada pada siang tadi, kita telusuri bagaimana dalam keadaan saat malam, kita bikin penelusuran seperti itu. Oke, kita lanjut dalam penelusuran.
Menduk, 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 menduk. Menduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berakhirnya penelusuran kita di episode kali ini di peninggalan benteng kerajaan Siak ya. Oke, saya akan menerangkan beberapa kejadian yang ke belakang tadi, bahwa setelah saya melakukan meditasi di bawah pohon apa nih? Pohon betak ya, pohon betak yang di laut Tanjung Layang ya, berketepatan di benteng para raja zaman dahulu, yaitu kerajaan Siak. Benteng untuk pantauan dari masuknya musuh dari Kuala Sungai Siak. Nah, dari saya melakukan meditasi tadi, bahwa saya katakan dari siang tadi, saya akan dapat merasa ada ganjalan dalam hati saya bahwa pohon ini memiliki aura yang sangat kuat seperti itu. Nah, jadi malamnya ini saya coba untuk meditasi lagi. Pertengahan dalam saya melakukan meditasi di pohon tersebut, tiba-tiba seperti ada datangnya sosok kera yang memakai perisai emas, dan pinggang itu berbilik emas, berkain merah, berikat pinggang di belakang, dan berpakai mahkota. Nah, setelah pertengahan meditasi beliau datang, saya menghampiri beliau. Nah, ternyata mereka adalah sosok kodam yang menunggu di tempat sini. Nah, jadi adalah salah satu petugas dari kerajaan juga tersebut, yang coba untuk mendekati saya, dan lalu saya merespon dalam bentuk meditasi. Nah, setelah saya menghampiri sosok tersebut, beliau coba datangnya itu seperti baik-baik seperti itu. Nah, saya buka dengan salam seperti itu, salam. Lalu merespon datanglah imajinasi dari guide itu, bahwa beliau adalah suatu penjaga dari di tempat tersebut. Nah, jadi setelah saya ucapkan salam, nggak tahu tangan saya itu sepertinya mau meremas tanah seperti itu. Ternyata bisa dikatakan yang masuk sebelumnya tadi kepada saya itu adalah sosok harimau, yang coba untuk berinteraksi sesama kerajaan seperti itu. Nah, setelah saya melakukan meditasi tersebut dalam bentuk harimau, tiba-tiba saya diulurkan dalam bentuk bisa dikatakan kris. Sebenarnya saya juga nggak bawa media untuk menggambarkan bentuk kris. Nanti saya pulang, nanti saya kasih cuplikan untuk gambar krisnya seperti apa dalam bentuk goib. Nah, lalu mereka mengasihkan kepada saya itu dalam bentuk kris dan bersampul hitam, dan baunya seperti bau melati seperti itu. Nah, ternyata dugaan saya dari siang tadi mengatakan kepada Jeffrey ya sebelumnya, bahwa di sini ada kris gitu. Nah, jadi kris tersebut untuk saya pribadi dikasih kayak amanah untuk memegang gitu. Jadi saya berpikir dalam imajinasi tersebut bahwa kalau untuk hanya dijaga, jadi jangan coba-coba untuk mengambilnya atau untuk memiliki secara pribadi. Nah, buat juga yang lain juga nanti kalau mengunjung di tempat sini di Tanjung Layang, nanti boleh untuk berziarah ataupun melakukan penelusuran terhadap konten Anda masing-masing. Nah, saya peringatkan, mohon kepada yang lain tidak untuk memiliki hal tersebut. Nah, saya tekankan sekali lagi,
sekedar untuk penelusuran, saya pribadi mengatakan penelusuran, terserah Anda seperti itu. Nah, jika Anda melakukan penarikan, terjadi hal sesuatu, saya tidak bertanggung jawab ya, karena saya sudah sharing melalui media tersebut ya. Nah, buat teman-teman juga ada yang bisa disampaikan, Jeffrey, mungkin seperti apa rasa tadi saat kejadian sebelumnya? Ada rasa hawa panas di seliling kayu tersebut. Nah, jadi rasa saya sama rasa dia sama gitu. Setelah mendekati kayu, tiba-tiba ada hawa panas gitu, bukan hangat ya. Kalau hangat itu udara kayak hangat gitu, ini panas gitu. Setelah mendekati kayu, siapapun yang memiliki indera, nanti kalian akan terasa hawa panas yang mencekam sekali di pohon tersebut. Nah, mungkin sekian untuk penelusuran malam ini. Oke, untuk selanjutnya buat tim kreatif dari Kabupaten Siak, mungkin bisa meluncur di pelosokan dari setiap daerah Kabupaten Siak, khususnya Sungai Apit. Nah, ternyata di sini banyak juga sejarah-sejarah peninggalan raja kerajaan Siak seperti itu. Nah, lantaran dalam bentuk kampung ataupun pelosokan, jadi hal tersebut tidak dikembangkan. Sayang sekali bagi saya kalau ada bentuk peninggalan dari kerajaan Siak ini tidak dikembangkan atau tidak dilestarikan, itu sayang sekali. Nah, karena serpihan-serpihan dari peninggalan tersebut, saya sudah melihat secara mata kepala saya dan betul-betul ada, seperti cuplikan yang pada siang hari tadi saya sudah kasih gambarnya. Nah, di sini sebenarnya banyak lagi sejarahnya, seperti sejarah tentang perigi bintang gitu. Kalau dalam Indonesianya sumur adanya batu bintang di dalamnya. Konon katanya sumur itu sudah luntur akan terhadap alam, yaitu mungkin disapu ombak lalu runtuh gitu, mungkin jatuh ke laut. Jadi bekas lokasinya itu sangat dekat dari posisi sini. Nah, jadi hubungan antara perigi bintang sama lokasi benteng, lebih dikenal orang sini mengatakan ini lokasi bom gitu. Nah, saya juga tadi bingung gitu, bom itu apa sih gitu kan. Nah, ternyata setelah saya prediksi bahwa ini adalah salah satu benteng atau jembat menuju transportasi, sekaligus untuk memantau musuh dari luar untuk masuk ke Sungai Siak lebih dalam seperti itu. Nah, di sini adalah tempat singgahnya raja. Tempat singgahnya raja, saya juga nggak tahu raja yang keberapa. Yang jelas sini adalah diibaratkan posnya seperti itu. Nah, juga di sini saya menemukan seperti piring, serpihan kendi, dan alat kebutuhan sehari-hari, juga peninggalan sang raja gitu. Juga ada dengar juga cerita dari warga setempat bahwa mereka melakukan penangkapan ikan di dalam air. Pas di depan lokasi ini mereka menemukan, dari teman-teman juga mendapat informasi bahwa dalam bentuk batu atau bongkahan emas seperti itu. Nah, saya juga melihat beberapa runtuhan juga sudah campak ke dasar laut, juga ada tembok-temboknya. Nah, ukiran batunya sangat menarik sekali, sangat langka, nggak seperti sekarang sensasinya seperti itu. Nah, juga dapat informasi juga dari teman-teman juga bahwa juga warga sering menjumpai bongkahan batu yang bisa dibuat batu akik seperti itu. Bisa juga dibuat obat alternatif
Contohnya kepercayaan dari masyarakat setempat menyembuhkan demam atau obat-obatan alam lainnya seperti itu. Nah, jadi mereka menjumpai bongkahan-bongkahan, baik serpihan-serpihan peninggalan kerajaan, mungkin mereka yang bisa digunakan mereka ambil dan mereka manfaatkan seperti itu. Nah, untuk sekarang serpihannya sangat banyak sekali, batu blok yang besar sekali ada juga di bawah dasar pantai di sini. Oke, cukup sekian saja, mungkin udah malam, kita akhiri aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya tentunya. Oke, tetap di channel PMS Mary. Saya Fitra Aguna bersama tim-tim saya mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih.